Nona Rosa, kau nggak apa-apa? Kalian keterlaluan banget. Kau cuma budak, buka matamu. Lihat yang jelas. Ini kediaman Adipati Dirhan. Kau nggak berhak teriak-teriak. Yulia, dunia memang sempit ya. Oh, oh, oh. Ada pembunuh. Cepat lari. Hati-hati. Jihan, cepat pergi. Ayah. Cepat pergi. Jaga nyawamu baik-baik. Jangan pikirkan soal balas dendam. Cepat pergi. Ayah. Jihan, Suamiku. Haris, apa yang terjadi? cepat lapor ke pejabat. Ayah, mereka semua sudah mati. Enggak apa-apa. Hah? Jihan, jangan salahkan suamimu ini. Aku segera kirim kau buat kumpul sama mereka. Haris. Jangan salahkan aku kalau tega. Keluargamu cuma batu loncatan buat jadi juara. Sekarang kediaman Adipati Dirhan ini bisa bantu aku selesaikan tugas besar. Matilah kau. Iya. Ayah. Jangan. Kau siapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Kau jangan emosi. Tubuhmu sekarang masih sangat lemah. Perlu istirahat total. Aku yang bawa kau dari kuburan massal. Kau kehilangan banyak darah. Aku tukar darahku dengan darahmu baru bisa selamatkan nyawamu. Kenapa kau selamatkan aku? Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Keluarga tercintaku mati dibunuh oleh suamiku yang paling aku sayang. Aku yang celakakan mereka. Orang kayak aku ini, apa gunanya hidup? Nona pertaruhkan nyawa buat selamatkan kau. Apa hak kau sia-siakan nyawa sendiri? Selamatkan aku. Kenapa kau selamatkan aku? Kenapa kau biarkan aku mati saja? Mati pun kau nggak takut. Kenapa takut hidup? Hidup? Apa hak aku buat hidup? Kalau bukan karena aku yang salah nilai orang. Sampai mau nikah sama Haris itu, keluargaku nggak bakal mati tragis. Kau paham rasanya. Lihat orang yang paling kau sayang mati di depan mata kau sendiri. Aku paham.
Aku lihat ibuku mati dibunuh orang. Tapi aku malah jadi tersangka pembunuhnya. Nona Rosa, kau harus kuat. Besok Nyonya sudah kirim kereta buat jemput kita. Kita segera bisa pergi dari sini. Kenapa dia? Nona sejak kecil disiksa oleh Nyonya Wilma. Lukanya parah dan susah sembuh. Untung nasib Nona Rosa baik. Ketemu orang sakti yang bantu. Baru dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tapi darahnya malah bisa selamatkan nyawa orang. Demi selamatkan nyawa kau. Sekarang dia... Kau yang celakakan Nona Rosa. Ini semua salah kau. Nindi. Jangan gak sopan. Kenapa bisa begini? Cuma kau di dunia ini yang bisa gantikan aku. Kau gak usah merasa bersalah. Waktuku memang sudah gak banyak lagi. Aku selamatkan kau karena mau kau bantu aku. Bantu aku balik ke kediaman itu dan lihat, aku mau mereka semua mati satu persatu. Nona Rosa! Nona Rosa! Nona Rosa! Sudah gak ada lagi hal yang aku sesali. Cuma sayang sekali. Aku gak bisa lagi lihat bungaku mekar. Rosa. Benar-benar kau. Rosa. Rosa. Nona! Rosa. Nona Rosa! Teman baik masa kecilku yang selamatkan aku. Rosa, kau tenang saja. Dendam kau, biar aku yang balaskan. Dendamku juga gak bakal aku lupa. Mulai sekarang, aku adalah kau. Kau adalah aku. Pangeran, ada kabar dari ibu kota. Keluarga Santosa habis dibantai dalam semalam. Nona Jihan juga entah masih hidup atau enggak. Jihan, kau nggak boleh kenapa-napa. Istriku tercinta, Jihan. Jihan. Jihan sudah mati. Jihan. Gimana mungkin? Nona, hati-hati. Nona, kau nggak apa-apa? Jovan? Lihat Tuan berkuda menatap bunga bermekaran dengar kabar kemenangan sang penunggang kuda. Gimana? Puisi yang bagus. Tulisannya indah. Buat kau, Aku suka. semoga kau pulang bawa kemenangan. Kalau begitu, aku juga beri kau hadiah. Ini apa? Ini giok pemberian ibuku. Tolong jagakan buat aku. Berharga sekali. Setelah kau pulang bawa kemenangan baru aku kembalikan. Kalau begitu, aku tulis 2 puisi lagi.
Nona, perang perbatasan selatan menang besar, tapi Jenderal Jovan dikepung musuh. Dia gugur di medan perang, jasadnya nggak ketemu. Jovan, kau masih hidup. Syukurlah. Kalau aku mengaku padanya sekarang, bukan cuma dendam gak bakal terbalas, tapi juga bakal undang petaka buat nyawaku. Jovan, 5 tahun berpisah. Saat ini, aku sudah tempuh jalan yang lain. Lihat kau baik-baik saja. Aku pun tenang. Seluruh orang di kediaman Kurnia tunggu aku pulang. Aku pamit dulu. Dia bukan Jihan. Pemakaman sudah diadakan. Jihan sudah mati. Ini kan giok yang aku beri buat Jihan. Kenapa dia punya barang milik Jihan? Apa jangan-jangan Pangeran, Nona yang tadi itu asal-usulnya dari mana? tadi itu putri sah keluarga Kurnia baru dijemput ke kediaman Adipati, Rosa Kurnia. Keluarga Kurnia adakan pesta besar cuma buat sambut dia pulang. Jihan baru saja pergi, dia malah dijemput. Dia juga bawa giok milik Jihan. Kenapa bisa ada kebetulan kayak gini? Dapatkan undangan pesta kediaman Adipati. Baik, Aku harus cari tahu yang sebenarnya. Rosa, kita sudah pulang. Nona Rosa! Nona Rosa, kau nggak apa-apa? Kalian keterlaluan banget. Kau cuma budak, buka matamu. Lihat yang jelas. Ini kediaman Adipati Dirhan. Kau nggak berhak teriak-teriak. Yulia, dunia memang sempit ya. Apa yang kalian lakukan? Jihan. Jihan, aku cuma lagi bahas kaligrafi sama dia biar bantu buat lulus ujian sarjana. Dulu aku memang buta sampai percaya omong kosong kalian. Kalian sudah remehkan dan hina aku. Aku, Jihan Santosa, bersumpah di sini. Bakal buat kalian bayar mahal atas apa yang kalian lakukan. Kalian berdua barang kotor yang balik dari balai perbudakan harusnya disiram darah ayam biar buang sia. 10 tahun gak ketemu, adik ternyata makin gak tahu tata krama ya. Sekarang nenek sedang sakit parah, gak boleh lihat darah. Tindakan adik ini, apalagi kutuk nenek. Aku justru pikirkan kesehatan nenek. Gak boleh ada barang kotor yang dibawa masuk dan celakakan nenek. Beraninya kau tampar aku! Nona! Kenapa adik? Aku tadi gak sengaja tersandung, terus tabrak kau. Benarkah? Pelan-pelan, Nona Yulia. Perempuan hina ini memang sengaja! Adik bicara sembarangan apa sih? Kenapa aku gak paham? Kau masih mau pura-pura? Wajahmu, wajahmu.
Wajahmu. Kau bukan Rosa. Kau itu Jihan. Seseorang, cepat! Adik sepertinya sudah mulai linglung ya. Mana mungkin aku ini Jihan. Waktu di jalan balik ke kediaman, aku lewati pemakaman Jihan. Jangan-jangan adik punya salah atau rahasia buruk sama dia. Makanya kau jadi takut banget sampai mikir rohnya balik buat tuntut balas. Gak usah bicara omong kosong di depanku. Yulia! Apa yang kau lakukan? Ayah, Apa kau masih bersikap sebagai putri bangsawan? Jangan bikin malu di depan umum. Ayah, Sudah pulang, cepat masuk ke dalam. Nona. Badannya tadi disiram darah ayam. Dia pasti bakal mandi dan ganti baju. Kau pergi awasi dia. Di bahu kiri belakang ada bekas luka enggak? Hamba paham. Aku harus secepatnya kasih tahu hal ini pada Haris. Jovan kembali ke ibu kota. Pengawal bayangan elang ketahuan. Bahaya. Haris, Jihan gak mati. Dia masih hidup. Apa? Apa? Gak mungkin. Aku sendiri yang bunuh dia, terus buang ke kuburan massal. Gak mungkin masih hidup. Sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini kakakku yang 10 tahun di balai perbudakan tiba-tiba pulang. Dia dan Jihan mirip banget mukanya. Mana ada hal kebetulan banget di dunia ini. Kalau dia benar Jihan, soal kita habisi kediaman jenderal, bukannya... Diam. Pengadilan Agung masih periksa kasus pembantaian itu. Kalau sampai terdengar orang luar, kau mau kita mati di penggal? Aku... Jihan? Rosa? Balai perbudakan? Balai perbudakan? Apa jangan-jangan... Haris, gimana kalau nggak peduli dia siapa, kita bunuh sekali lagi saja? Kau jangan gegabah dulu. Tenang saja. Aku cari cara buat bereskan. Pengawal elang yang kulatih sudah ketahuan. Aku nggak boleh tunjukkan celah lagi. Cuma bisa selidiki diam-diam soal balai perbudakan. Apa Haris jadi nggak tega? Kau nggak kasih aku bertindak, tapi aku tetap mau. Mau kau Jihan ataupun Rosa, berani halangi jalanku, semua harus mati. Ternyata palsu. Kita lihat sampai kapan kau bisa sombong. Nona, dia sudah pergi. Yulia, kau benar-benar gak sabaran ya? Karena kau buru-buru mau mati. Jangan salahkan aku kalau habisi kau duluan. Kasus tragis pembantaian kediaman jenderal dan ketidakadilan bagi Ibu Rosa. Pasti bakal aku selidiki satu persatu. Aku bakal bikin kalian orang-orang jahat bayar yang setimpal. Nona Yulia, seperti dugaanmu di bawah belakangnya nggak ada bekas luka apapun. Dia palsu. Dia ternyata memang Jihan. Aku pasti bongkar wajah aslimu. Di pesta penyambutan malam ini. Ayo, ke dapur. Nona Yulia, kenapa Anda ke sini? Masukkan lada ke mangkuk sup Nona Rosa. Nona Yulia, Nona Rosa alergi lada. Jangan banyak omong. Suruh kasih ya kasih saja. Berani bicara lagi. Aku nggak bisa jamin keselamatan anak istrimu. Baik, baik. Benar-benar kabar gembira. Tuan Dirham sudah datang. Iya. Terima kasih para tamu yang sudah datang. Tapi para tamu dan teman sekalian, harap tunggu sebentar. Pangeran Jovan dalam perjalanan ke sini. Kalian semua juga tahu, Pangeran Jovan sibuk sama urusan negara. Harap duduk sebentar, silakan. Silakan. Ayo. Kak Rosa, aku tahu Kak Rosa 10 tahun ini sudah menderita di balai perbudakan.
Makanya aku sengaja suruh dapur buat sup ayam cemani biar kesehatan kau pulih. Kau coba saja. Rasanya lumayan. Makasih ya adik. Jihan, berani kau nyamar jadi nona kediaman Adipati. Malam ini bakal jadi hari kematian. Ayah, dia itu bukan. Nona Rosa, kenapa ini? Ada apa ini? Nona kena alergi. Nona Rosa kenapa? Gak tahu. Mana mungkin, jelas-jelas dia bukan Rosa. Nona Rosa, Apa yang kau kasih ke dia? Tuan Dirhan, Nona Rosa dari kecil alergi sama lada. Waktu di balai perbudakan, pernah ada yang diam-diam masukkan lada ke makanan buat celakai dia. Hamba selalu bawa obat buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Aku pikir sudah pulang, kita bisa hidup tenang. Ternyata... Nindi, sudah jangan bicara lagi. Rosa, tenang saja. Ayah pasti selidiki sampai tuntas siapa yang sudah celakai kau. Kondisi kau lagi nggak sehat sekarang. Nindi, bawa Nona Rosa istirahat di kamar. Jihan, dasar jalang. Pelan-pelan, Nona. Jelas kau cuma pura-pura. Kau benar-benar bukan Rosa. Jelas kau cuma pura-pura. Kau benar-benar bukan Rosa. Kau bikin aku kesakitan. Lepaskan aku, lepaskan. Masih pura-pura malang di depan aku. Aku pasti bongkar wajah aslimu. Itu yang aku tunggu. Nona, kau benar-benar pintar banget. Ternyata Yulia benar mau pakai lada buat cari tahu identitasmu. Karena panggung sandiwara sudah siap, kita ikuti saja permainannya. Adik, apa bintik merah di badanku ini cuma palsu? Apa kau baru puas kalau sudah bunuh aku? Kabarnya hubungan dua nona kediaman Adipati nggak begitu baik. Kayaknya memang benar. Pangeran Jovan sebentar lagi datang. Bakal ada tontonan seru. Gak boleh sampai Pangeran Jovan lihat. Kau! Julia, di depan orang sebanyak ini, kau mau bikin ribut apa lagi? Ayah percaya sama aku. Dia itu jelas bukan kakakku. Terus bintik merah ini bisa jadi dia gambar sendiri. Lepaskan aku. Mana mungkin? Cukup! Mana mungkin? Lihat kau sekarang kayak apaan? Lihat kau sekarang kayak apaan? Nona Yulia ini benaran berhati sempit. Bahkan sama kakaknya sendiri nggak bisa akur. Aku juga dengar pas Nona Rosa baru sampai tadi pagi, Nona Yulia suruh orang siram dia pakai darah ayam. Beneran gak punya tata krama. Ayah. Dari kecil sampai besar. Ayah gak pernah pukul aku karena wanita hina ini. Ayah malah pukul aku. Aku ini anak kandung ayah. Dia itu bukan... Cukup! Masih saja bicara sembarangan. Apa kau rasa belum cukup bikin malu? Bimina, bawa Nona Yulia keluar. Nona Yulia, selama masih hidup masih ada harapan. Malam ini mending kita pulang dulu saja. Cuma sayang sekali, sandiwara ini baru saja mulai. Minggir! Ini... Ayah bukannya malu punya aku. Hari ini, aku bakal bikin ayah makin malu. Kalau kau nggak ada bekas luka, hari ini kau pasti mati. Waduh, Yulia, kau gila. Jadi berkelahi. Kau mau apa? Gimana ini? aduh. Kau sebenarnya siapa? Kenapa berani menyamar jadi putriku? Seseorang seret wanita hina ini dan pukul sampai mati. Lihat itu. Ah iya. Kalian jangan lihat! Jangan lihat! Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Kau sebenarnya siapa? Aku pasti akan cari tahu sampai jelas. Jovan, kenapa dia bisa datang? Suatu kehormatan Pangeran Sudi datang. Maaf kami nggak sambut. Mohon Pangeran maafkan kami.
Hormat pada Pangeran Jovan. Pangeran biasanya nggak suka datang ke pesta gini. Kenapa hari ini datang? Kediaman Adipati kali ini benar-benar jadi pusat perhatian ya. Sampai Pangeran Jovan yang terhormat dan berjasa besar ini mau datang. Sudah lama aku nggak balik ke ibu kota. Nggak sangka kediaman Adipati sekarang sudah buka bisnis rumah bordil. Pangeran salah paham. Tindakan lucuti baju wanita ini cuma buat buktikan kalau dia nyamar jadi putri sah kediaman Adipati. Aku nggak nyamar. Waktu kecil pas aku main sama Kak Rosa, kakak nggak sengaja jatuh dan kena batu yang tajam. Di bahu kiri belakang ada bekas lukanya. Tapi kau jelas-jelas nggak ada bekas luka apapun. Apa Nona Rosa ini beneran palsu? Nggak tahu. Jihan, apa itu kau? Bicara. Kau sebenarnya siapa? Kenapa berani nyamar jadi putriku? Ayah, aku beneran Rosa. Sudah begini, kau masih saja mengelak. Memang nggak akan ngaku kalau belum terpojok seseorang? Seret wanita hina ini dan pukul sampai mati. Tadinya aku nggak mau bahas soal yang dulu. Tapi karena adik terus saja memaksa, aku nggak perlu jaga harga diri lagi. Aku gimana bisa begini? Enggak. Apa yang terjadi? Ayah, dulu pas aku sama adik main di pinggir kolam teratai, aku bukan gak sengaja jatuh. Tapi adik sengaja dorong aku. Makanya bahuku kena batu tajam dan tinggalkan bekas luka ini. Bohong! Ayah, bukan kayak gitu. Adik, tadinya aku mau lupakan masa lalu ini dan hidup damai sama kau. Makanya aku selalu pakai bedak buat tutup bekas luka ini. Gak sangka, hari ini kau malah di depan orang banyak terus-terusan memaksa dan hina aku. Ayah, dia bohong. Bekas lukanya pasti palsu. Ayah jangan sampai tertipu lagi. Kau kurang ajar banget. Harga diri keluarga Kurnia sudah habis kau bikin malu. Seseorang laksanakan hukuman keluarga. Seseorang laksanakan hukuman keluarga. Baik, baik. Ayah. Semua ini budak tua licik ini yang suruh. Dia yang beritahu aku kalau kakak itu palsu. Dia dendam sama kakak karena ditegur pas kakak pulang. Makanya dia sengaja kasih lada ke makanan Kak Rosa. Dia juga bilang soal bekas luka itu. Dia bertindak sendiri. Cuma biar Kak Rosa malu di depan semua orang. Ternyata kau budak tua licik yang bikin kacau di belakang. Seseorang, tangkap dia. Aku difitnah, Tuan. Aku difitnah. Semua ini perintah Nona Yulia. Diam. Dasar budak sialan. Sekarang malah mau fitnah aku. Nona Yulia, aku sudah lakukan banyak hal buat Anda. Kenapa Anda? Bagus banget drama saling gigit ini. Kalau gitu, biar aku bantu kalian sekalian. Tuan, aku difitnah, Tuan. Fitnah? Difitnah gimana? Ayah, dulu di balik taman batu, aku lihat sendiri ibu didorong ke danau oleh Bimina. Saat panik, Bimina lihat dan pukul sampai aku pingsan. Terus setelah itu, dia malah fitnah aku sebagai pembunuh ibu yang sebenarnya. Bikin aku dibuang ke balai perbudakan selama 10 tahun. Penderitaan aku sama ibu jauh lebih berat dari apa yang kau rasakan sekarang. Celakakan Nyonya Majikan, fitnah Putri Sah, memang pantas mati. Rosa, fitnah pembunuhan ibu yang mereka tuduhkan ke kau pasti bakal aku bersihkan. Nggak sangka budak tua licik ini berani banget bunuh Nyonya Majikan, terus jebak Nona Rosa. Memang pantas mati. Mana mungkin budak berani bertindak sejauh itu. Pasti di belakangnya ada yang suruh. Katanya dia itu bibi pendamping Nyonya Majikan yang sekarang. Apa jangan-jangan... Hal ini pasti ada hubungannya sama Wilma. Tapi nggak boleh dibongkar sekarang. Kalau nggak, hancur reputasi keluarga Kurnia. Tuhan, aku cuma seorang budak. Dulu aku lakukan itu demi Nyonya. Diam kau! Seseorang, bawa budak tua licik pembunuh Nyonya Majikan ini. Seret keluar, hajar dan tenggelamkan ke kolam. Aku difitnah, Tuhan. Ayah, dulu
Hal ini cukup sampai di sini saja, nggak usah dibahas lagi. Kebenaran masa lalu sudah di depan mata. Dirhan jelas sudah tahu semuanya. Tapi demi harga dirinya, dia malah tutupi kebenarannya. Kayaknya, buat jatuhkan Wilma, cuma bisa cari kesempatan lain. Aku maklumi kau masih kecil dan bodoh, makanya hukumanmu aku ringankan. Pergi ke aula leluhur, berlutut di depan para leluhur, dan renungkan kesalahanmu. Jangan bangun sebelum aku suruh. Seseorang, seret dia keluar. Ternyata kau memang Rosa. Penderitaan hari ini pasti akan kubuat kau bayar berkali lipat. Nona, Nona Rosa, aku mohon ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon ampuni aku. Aku tahu aku salah. Semua ini gara-gara Nona Yulia. Nona Yulia suruh aku lakukan ini, Nona Rosa. Ampuni aku, Nona Rosa. Nona Rosa. Aku tahu itu dia. Tapi kau juga gak bakal aku lepaskan. Pas kau buang aku ke kuburan massal, ke tumpukan mayat itu. Kau harusnya sudah tahu. Hari ini bakal datang. Kau Jihan? Beneran kau? Hah? Enggak mungkin. Aku lihat sendiri kau. Aku lihat sendiri kau hembuskan nafas terakhir. Kau enggak mungkin masih hidup. Kau ini sebenarnya manusia atau hantu? Dasar kau, tua bangka yang bantu orang jahat. Kau celakakan Ibu Rosa sampai mati. Bikin dia tanggung dosa bunuh ibu sampai mati. Kau bantai seluruh keluargaku. Bahkan anak kecil pun enggak kau lepaskan. Kau tahu air hujan di kuburan massal hari itu. Dinginnya menusuk tulang. Perasaan itu seumur hidup gak bakal aku lupa. Mereka semua gak bakal aku ampuni. Dan kau adalah yang pertama. Nona Rosa, Nona Rosa, aku mohon ampuni aku. Aku tahu aku salah. Nona Rosa, Nona Rosa, Nona Rosa. Pangeran Jovan, soal hari ini makasih sudah bantu. Badanku agak kurang sehat. Aku pulang duluan ya. Baju ini kapan-kapan ku antar ke kediaman Anda. Jihan, kalau itu benar kau, kenapa kau kembali pakai identitas Rosa? Sebenarnya, apa saja yang sudah kau alami? Nona Yulia, Tuan tahu Anda di aula leluhur merasa tertekan. Makanya sengaja suruh tabib rebuskan obat buat Anda. Rosa wanita jalang itu. Beraninya buat ayah nurut banget sama dia. Gak cuma hukum baby itu, tapi juga hukum aku. Jangan-jangan gara-gara Pangeran Jovan, ayah ambil kesempatan dekatin Pangeran Jovan yang punya kuasa itu. Pokoknya, jalang ini harus mati. Nona, saat kayak gini jangan sampai Anda bikin Tuan marah lagi. Kalau bukan karena 2 hari lagi Anda harus ke pesta ulang tahun Kaisar, Tuan gak bakal izinkan Anda keluar dari aula leluhur secepat ini. Pesta ulang tahun Kaisar? Bakal aku bikin dia jadi pusat perhatian di sana. Rosa ternyata mirip banget sama Jihan. Kayaknya penyelidikan balai perbudakan harus dipercepat.
Haris, gak sangka kan? Aku merangkak balik dari neraka. Apa yang sudah kau lakukan ke aku, bakal aku bikin kau bayar berkali lipat. Tunggu saja, sebentar lagi ku buat kau nggak bisa ketawa. Baik. Hari ini pesta ulang tahun Kaisar. Hamba ajak semuanya buat bersulang. Semoga Kaisar panjang umur dan sehat. Semoga Kaisar panjang umur dan sehat. Semuanya, mari minum bersama. Para menteri silakan duduk. Terima kasih Kaisar. Yang mulia, kakakku jago banget main pedang. Gimana kalau suruh tunjukkan tarian pedang buat meriahkan suasana? Dia itu perempuan yang besar di balai perbudakan. Mana mungkin bisa menari? Hari ini bakal aku bikin reputasimu hancur. Mau pakai cara kayak gini buat bikin aku malu? Sayangnya, mana mungkin ku biarkan keinginanmu tercapai. Yang mulia, hamba sedikit paham soal tarian pedang. Di pesta hari ini, hamba mau coba tampil di depan Yang Mulia. Diizinkan. Nona Rosa sejak kecil hidup di balai perbudakan. Mana bisa menari pedang? Jihan, pasti itu kau. Kali ini aku pasti bakal lindungi kau. Sialan, kapan dia belajar tarian pedang, Rosa? Aku nggak akan biarkan kau senang dulu. Bagus, sangat bagus. Tarian pedang Kak Rosa indah banget. Gimana kalau adik ikut menari bareng? Dasar bodoh, cuma bisa bikin kacau saja. Dia mau mainkan trik apa lagi? Katanya dua nona kediaman Adipati ini nggak akur. Tapi tarian pedang mereka kerjasamanya kompak banget. Kayaknya kabar itu cuma bohong ya. Makasih, Pangeran. Gak usah sungkan. Kak Rosa, aku tahu Kak Rosa nggak suka sama aku. Tapi kok tega di pesta ulang tahun Kaisar malah serang aku habis-habisan, bahkan hampir celakakan Yang Mulia. Dosa ini bisa bikin keluarga dimusnahkan. Apa kau mau celakakan keluarga kita? Gak usah fitnah. Jelas-jelas kau sengaja rencanakan buat jebak aku. Aku sama sekali gak ada niat begitu. Apalagi berani lancang sama Yang Mulia. Gak sangka, Yulia malah pakai cara selicik ini. Kak Rosa, biasanya aku hormat sama kau, selalu mengalah sama kau. Tapi kau sudah keterlaluan.
Malah luapkan rasa bencimu padaku ke Yang Mulia. Rosa, berani banget kau. Beraninya mau lukai orang di depanku. Seseorang, tangkap Rosa. Masukkan ke penjara, tunggu perintah. Yang Mulia, hamba nggak ada niat begitu. Apalagi berani berontak sama Yang Mulia. Semua ini cuma jebakan yang sengaja Yulia buat. Kak Rosa, tadi semuanya lihat jelas. Jelas-jelas pedangmu mengarah ke Yang Mulia. Kalau bukan karena Pangeran Jovan datang, mungkin sudah jadi petaka besar. Kenapa sampai sekarang kau masih mau fitnah aku? Kau! Cukup. Cepat seret dia keluar. Mundur. Mundur. Jovan, apa maksudmu? Yang Mulia, hamba bersedia jadi jaminan buat Nona Rosa. Dia bukan orang yang lukai orang dari belakang. Mohon Yang Mulia selidiki. Hamba bersumpah di sini, kalau hal ini memang Nona Rosa lakukan dengan sengaja, hamba rela dihukum dengan pasal yang sama. Turun tahta jadi rakyat jelata, nggak bisa balik. Pangeran Jovan sama Nona Rosa sebenarnya ada hubungan apa? Sampai rela turun tahta jadi rakyat jelata demi dia. Apa jangan-jangan Pangeran Jovan suka sama Nona Rosa? Pangeran Jovan sangat terhormat. Mana mungkin naksir sama perempuan kasar yang tumbuh di kampung. Jovan, kau sadar apa yang kau bicarakan? Yang Mulia, sebenarnya hamba sudah lama jatuh cinta sama Nona Rosa. Rela sehidup semati sama dia. Jovan, Mohon Yang Mulia kabulkan. Rosa, kenapa selalu ada orang yang mau lindungi kau? Aku tahu betul watak Jovan kayak gimana sampai rela lepas segalanya demi Rosa. Orang yang dia pilih nggak bakal salah. Apa jangan-jangan Rosa memang difitnah? Sudahlah, karena Pangeran Jovan sudah memohon ampun buat kau, maka aku ampuni kau. Pangeran Jovan begitu cinta sama kau, maka aku kabulkan keinginan kalian. Aku restui pernikahan kalian. Terima kasih atas restu Yang Mulia. terima kasih Kaisar. Bangunlah. Jovan, sepertinya dia sudah kenali aku. Rosa, kau nggak akan hidup tenang. Ayah, Pulang ku beri pelajaran. Nona Rosa, Pangeran cari aku ada urusan apa? apa Nona Rosa lupa kalau sekarang kau ini calon permaisuriku? Nggak ada perlu, nggak boleh panggil. Makasih Pangeran sudah bantu aku lagi. Pernikahan itu bukan mainan. Aku sama Pangeran baru ketemu 2 kali. Aku bukan jodoh yang baik buat Pangeran. Jihan, sebenarnya sampai kapan kau mau sembunyikan ini? Pangeran, aku nggak paham apa yang Anda bicarakan. Giok ini, aku beri buat Jihan. Tapi hari itu aku lihat sendiri, giok ini jatuh dari bajumu. Kau masih nggak mau ngaku. Jihan, Nona, Ternyata giok yang hilang itu malah diambil sama dia. Jihan, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kasih tahu aku. Aku pasti bakal bantu kau. Kediaman jenderal dibantai dalam semalam. Pengadilan Agung nggak bisa buktikan itu perbuatan Haris. Kekuatan di belakangnya nggak boleh diremehkan. Jovan memang seorang pangeran, tapi nggak jamin dia bisa selamat dari masalah ini. Aku nggak bisa biarkan dia ambil resiko buat aku. Giok ini memang milikku. Giok ini memang milikku. Akhirnya kau... Tapi Jihan yang kasih ke aku. Apa maksudmu? Jujur Pangeran, aku dan Jihan, putri kediaman jenderal, adalah teman masa kecil.
Waktu aku jadi budak di balai perbudakan, pas lewati kuburan massal, aku ketemu Jihan yang luka parah dan sudah sekarat. Sebelum nafas terakhir, dia kasih giok ini ke aku. Karena giok ini pangeran kasih buat Jihan. Sekarang dia sudah gak ada di dunia ini. Maka aku kembalikan ke pemilik aslinya. Jihan, aku tahu kau gak mau aku dalam bahaya. Tapi aku pasti bakal berusaha sekuat tenaga buat lindungi kau. Maaf, Pangeran. Aku benaran bukan Jihan. Anda salah orang. Jovan, makasih ya. Tapi aku gak bisa biarkan kau ambil resiko. Karena sudah kasih gioknya ke kau, simpan saja baik-baik. Yang mulia sudah kasih titah nikah. Kau sudah jadi calon permaisuriku. Nanti, aku bakal datang sendiri buat melamar. Kalau gitu giok ini aku jagakan dulu buat pangeran. Sudah malam aku harus pulang. Biar ayah gak khawatir. Jihan, aku tahu itu kau. Kali ini, gak akan kubiarkan kau terluka lagi. Pangeran, sudah ketemu. Pemimpin organisasi Elang adalah Haris. Haris. Kayaknya pembantaian kediaman jenderal adalah perbuatan dia. Sana, cek siapa Haris yang sebenarnya. Sampai punya kekuatan sebesar itu. Baik. Ayah, Berlutut. ayah. Ayah bilang berlutut. Demi balas dendam sama kakakmu, kau berani main trik di depan Kaisar. Kau tahu nggak tindakan kau ini bakal bikin keluarga kita dalam bahaya? Ayah, jelas-jelas dia yang lukai aku duluan. Kenapa masih lindungi Jalang itu? Kau masih berani jawab? Huh. Huh. Kau masih berani jawab? Ayah. Ayah belain dia kayak gitu. Bukannya karena dia bakal jadi permaisuri Pangeran Jovan dan bisa bikin ayah bangga. Lancang! Sudah begini pun masih nggak mau ngaku salah. Apa kau pikir mataku buta? Hah? Kalau bukan kau sengaja tepis pedang kakakmu, mana mungkin pedang itu mengarah ke Kaisar? Dasar kau bodoh. Keluargaku suatu hari bakal hancur di tanganmu. Ayah. Ayah, aku sudah tahu salah. Mulai hari ini, kau dikurung di kamar kau sendiri tanpa perintah dari aku. Nggak boleh keluar satu langkah pun. Renungkan baik-baik kesalahanmu. Nona Yulia, Ana gak usah bikin Tuan marah lagi. Pergi! Kau juga pergi! Kenapa? Kenapa semua salahin aku? Apa ini semua salahku? Rosa, gara-gara kau aku jadi begini. Aku pasti bakal bikin kau bayar harganya. Haris, aku mau balas dendam. Aku bakal bikin Rosa bayar yang setimpal. Jangan buru-buru. Soal ini kita nggak boleh gegabah. Kita harus buat rencana yang matang dulu. Aku sudah nggak sabar. Aku sudah cukup sabar selama ini. Kali ini, aku pasti bakal bikin reputasi dia hancur sampai nggak bakal bisa bangkit lagi. Baik. Kalau gitu kita harus siapkan rencana yang nggak boleh gagal sama sekali.
Cepat dikit geraknya. Itu teh upeti dari wilayah barat. Terus, giok berkat di gudang juga, semua bungkus yang rapi. Baik. Semua itu dikirim buat Nona Rosa. Nggak boleh ada salah sedikit pun. Ayah, gak usah repot-repot begitu. Aku gak kekurangan barang-barang ini. Bentar lagi kau bakal nikah sama Pangeran Jovan. Seorang permaisuri, mana boleh kekurangan barang kayak gini. Sudah, jangan khawatir. Biar ayah yang atur semuanya buat kau. Cuaca lagi dingin. Tubuh kau lemah. Harus lebih dijaga. Kalau gitu makasih banyak ya ayah. Baik. Ayah ke ruang kerja dulu buat urus sesuatu. Pas makan malam nanti kau ke ruang depan buat makan bareng ya. Baik. Ayo lebih cepat sedikit geraknya. Kak Rosa, kok nggak bakal bisa sombong lama-lama? Apa maksud omongan adik? Apa maksud omongan adik? Kau nggak pikir cuma karena tunangan sama Pangeran Jovan, kau sudah bisa tidur nyenyak kan? Jangan terlalu naif. Aku kasih tahu kau, ajalmu sudah makin dekat. Semua yang ada sekarang cuma ketenangan sesaat sebelum badai datang. Nona, Yulia kelihatan yakin banget begitu. Apa dia sudah pegang kartu as kau? Soal itu dia harus punya kemampuan dulu buat melakukannya. Nona, Pangeran Jovan sudah datang melamar. Tuan minta Anda segera ke halaman depan. Aku mengerti. Ayo dandan dulu. Baik, Pelan-pelan. ayo. Benar-benar sudah merepotkan Anda. Ayah, Kau ini pembunuh, masih berani kau kesini. Jelas-jelas kau bukan kakakku. adik. Kau ini lagi bicara sembarangan apa? Ya, Kau fitnah aku kayak begini, sebenarnya apa niatmu? Memang Jalang ini dan Nindi budak sialan itu bekerja sama buat bunuh kakakku. Apa maksud omongan Yulia? Adik, kau sudah berkali-kali fitnah aku dan jebak aku. Kalau kau masih nggak tahu diri juga, jangan salahkan aku kalau nggak anggap kau adik lagi. Pintar banget kau bersilat lidah. Sudah sering kau beruntung bisa lolos. Hari ini, di depan ayah dan di depan pangeran, akan kubongkar wajah aslimu. Ayah, kakak yang dibunuh itu sekarang ada di dalam peti mati ini. Cukup buka peti matinya. Bakal terbukti kalau dia palsu. Tuan Dirhan, buka peti mati kayaknya nggak pas. Nggak hormat sama yang meninggal. Atau mungkin dimanfaatkan orang tertentu. Aku takut akan rusak hubungan kalian ayah dan anak. tapi Pangeran, sekarang cuma dengan buka peti dan periksa mayatnya, baru bisa bersihkan putriku dari tuduhan. Seseorang, buka petinya. Baik. Ah, ma- Mana mungkin? Yulia, aku mau lihat gimana kau bakal akhiri ini hari ini. Adik, gak sangka demi usir aku. Kau sampai bawa mayat palsu buat fitnah aku. Kau bawa barang kayak gini ke ruang depan. Gak takut bikin kotor tanah kediaman kita dan rusak keberuntungan keluarga Kurnia? Pasti
Pasti kau sudah main licik, dasar jalang. Aku selalu anggap kau saudara kandung sendiri. Kenapa kau berkali-kali fitnah aku dan mau bunuh aku? Dasar jalang, masih saja pura-pura malang di sini. Ayah, sebenarnya nggak gitu. Cukup! Sebenarnya kau lagi ribut apa? Hari ini hari bahagia, Pangeran Jovan datang melamar. Kalau kau berani berulah lagi, jangan salahin ayah kalau nggak kasih ampun lagi. Ayah, aku punya saksi mata. Bisa buktiin kalau dia itu palsu. Bawa orangnya ke sini. Kepala Balai Perbudakan. Kau pikir ganti mayat palsu sudah bisa lolos begitu saja? Hari ini aku pasti bakal bongkar wajah aslimu. Ayah, dia kepala Balai Perbudakan. Dia pasti bisa buktiin kalau omongan aku itu benar. Memang dia sudah bunuh kakakku buat gantiin posisinya. Jujur saja, orang di depan kau ini sebenarnya Nona Rosa atau bukan? Jawab! Dia memang Nona Rosa. Buka mata kau lebar-lebar. Lihat yang jelas, mana mungkin dia itu Rosa. Tapi dia memang Nona Rosa. Nona Rosa sudah 10 tahun di Balai Perbudakan, mana mungkin hamba salah kenal orang. Jawab, apa kau sudah disogok jalang ini? Sengaja ikut sandiwara dia, jawab. Kalau enggak aku bakal bunuh kau. Para pembesar sekalian, hamba beneran difitnah. Dia memang Nona Rosa. Bahkan hamba dibunuh pun gak bakal berguna. Kau? Kau? Pasti kau sudah sogok budak hina ini. Biar dia ikut sandiwara kau. Adik, apa kau sudah gila? Kau... Berani banget kau sentuh perempuan milikku. Lancang! Ayah, bukan... Tuan Dirhan, Nona Yulia sepertinya memang beneran gila. Kalau nggak segera ditangani sampai bikin kacau dan lukai orang, aku takut bakal seret seluruh kediaman Adipati. Seseorang, bawa Nona Yulia keluar. Baik. Kalau berani ribut lagi, bakal ayah patahkan kaki kau. Ayah! Nona, ayo pergi. Bukan gitu! Lepaskan aku! Nona, apa yang Anda suruh sudah selesai dilakukan. Kalian lagi apa? Oh, kalian berani tukar mayatnya? Menurutmu kalau keluarga Kurnia tahu putri kesayangan mereka mati di Balai Perbudakan kalian, kau sebagai kepala, apa masih bisa hidup? Aku lakukan ini bukan cuma buat diriku sendiri, tapi juga buat lindungi kau. Nona tenang saja. Hamba tahu harus bicara apa. Yulia, kau harus tebus dosamu satu persatu. Kenapa kau bisa dapat segalanya? Pergi sana! Yulia, ngapain marah-marah? Kak Haris, akhirnya kau datang juga. Pokoknya jangan sampai lepasin Rosa jalang itu. Kalau bukan karena kau masih ada gunanya. Yulia, aku kesini memang buat urusan ini. 3 hari lagi Festival Lampio. Itu bakal jadi kesempatan bagus. Maksud kau? Nanti kita bakal lakukan sesuatu. Lalu kita akan bunuh dia di tempat itu. Pangeran, diketahui Haris adalah anak haram mendiang kaisar. Dia bentuk pasukan elang diam-diam dan merekrut pasukan dengan niat memberontak. Gak sangka, ternyata kau punya ambisi sejahat ini. Kalau sampai Haris berhasil lakukan pemberontakan, dunia pasti bakal kacau balau. Pangeran, Raja Nando dan Putri Lola bakal balik buat hadap kaisar. Raja Nando.
Ambisi buat jadi kaisar nggak pernah berubah. Balik ke ibu kota di saat gini. Surat ini kirim ke kediaman Adipati. Kasih langsung ke Nona Rosa. Ingat, rahasia. Baik. Nona, Pangeran Jovan suruh orang antar surat. Nona, Anda dan Pangeran Jovan jangan-jangan... Tenang saja. Aku nggak akan lupa tujuan aku ke sini buat apa. Diajak ketemu kali ini, pasti ada hal penting yang mau dibahas. Ini jelas-jelas sudah sampai waktu janjian. Kenapa dia belum datang juga? Mungkin saja ada urusan yang bikin dia telat. Kita tunggu sebentar lagi. Ikut kami sekarang. Kenapa belum datang juga? Surat itu, kau yakin sudah kasih langsung ke dia? Lapor Pangeran, hamba sendiri yang antar suratnya. Seharusnya nggak mungkin salah. Mungkin saja Nona Rosa ada urusan jadi telat. Kalian siapa? Jangan banyak omong. Ikut kami Jangan sekarang. sentuh nonaku! Kalau nggak mau ikut, bakal aku bunuh dia. Aku ikut kalian. Lepaskan dia. Nona! Diam kau. Aku mau lihat. Nanti, gimana lagi kau bakal lawan aku? Kau? Wakil Menteri Haris? Kau? Lancang! Kau ini siapa? Beraninya kurang aja sama Putri Lola. Putri Lola? Kau putri dari Raja Nando? Ternyata Anda Tuan Putri. Maaf atas ketidaksopanan hamba. Aku dengar Anda orangnya sangat sopan dan lembut kayak batu giok. Pas ketemu hari ini, ternyata memang benar. Putri Lola, Anda terlalu memuji. Cuma sayang sekali, orang sebaik Wakil Menteri Haris ternyata sudah jadi suami orang. Kekuasaan dan status Raja Nando jauh lebih tinggi dari kediaman Adipati. Kalau aku bisa manfaatin Putri Lola buat dapetin dukungan Raja Nando. Tuan Haris, tolong selamatkan nonaku. Nindi, kenapa kau sampai gini? Apa yang terjadi? Nonaku tadi diculik sama penjahat. Sini, bicara sambil berdiri saja. Tuan Haris, aku mohon Anda harus selamatkan nonaku. Bukankah ini pelayan pribadi Nona besar kediaman Adipati? Sebenarnya siapa orang yang berani culik Nona Rosa? Dia calon permaisuri Pangeran Jovan. Diculik penjahat pas festival lampion. Takut kesuciannya gak bakal terjamin. Perempuan yang sudah gak suci, mana bisa jadi permaisuri? Kau jangan panik dulu. Sekarang kau ke kediaman Adipati, laporkan hal ini ke Tuan Dirhan. Aku bakal segera kumpulkan pasukan dan pasti bawa balik nona kau. Putri Lola, Selamatkan orang lebih penting, cepatlah pergi. lain hari aku pasti bakal undang Anda buat berbincang. Ayo. Kakak, akhirnya kau datang juga. Yulia, ternyata memang kau. Kak, hari ini festival lampion yang indah. Adik sengaja datang buat ajak kakak menikmati bulan sambil ngobrol. Jadi kau yang pakai nama pangeran buat jebak aku ke pavilion Hila? Nggak juga. Surat itu memang benar dari pangeran. Cuma saja aku ganti pavilion Hilal jadi pavilion Hila.
Boleh juga. Kali ini kau ada sedikit kemajuan. Dasar jalang, kasih sayang ayah, perhatian orang, harusnya itu semua milikku. Tapi malah direbut sama kau. Dasar budak hina, beraninya kau saingan sama aku. Sudah bicaranya. Coba pikir, kalau Pangeran Jovan tahu tubuh kau sudah dinodai orang, apa dia masih mau sama kau? Kau! Kakakku tersayang, akhirnya kau jatuh ke tanganku juga kan? Kau tahu sendiri, dari kecil apapun yang aku mau, pokoknya harus aku dapetin. Kau pikir kenapa ayah sayang banget sama kau? Bukannya karena kau bakal jadi permaisuri Pangeran Jovan. Sekarang pangeran juga gak mau lagi sama kau. Coba pikir, apa masih ada yang peduli kau hidup atau mati? Sudahlah, selanjutnya, nikmati saja penderitaan kau ini. Dia jadi milik kalian. Hah? Bangun. Minggir. Hah? Minggir. Aku duluan. Kau minggir. Turun kau. Biar aku saja. Semua berpencar. Harus temukan Nona Rosa. Baik. Nona! Jangan! Nona! Jangan! Di sebelah sana. Ikut aku. Nona Rosa! Jangan sentuh aku! Oh. Haris! Bukan kayak yang kau pikirin. Aku nggak tahu gimana kejadiannya. Nona Yulia ini dilecehkan orang. Gimana kediaman Adipati dan Tuan Haris, malu-maluin banget. Wakil Menteri Haris sial banget dipermalukan gini. Diam kalian. Seseorang, bawa Nona Yulia balik ke kediaman Adipati. Haris! Ayo. Jangan pergi! Jihan, Aku merasa Jihan. panas banget. tahan sebentar ya. Tabib segera sampai. Aku nggak mau tabib. Aku cuma mau kau. Aku mau kau. Tolong aku. Jihan, kau tahu apa yang kau lakuin sekarang? Aku tahu. Kau yakin? Gak boleh manfaatin Jihan dalam kondisi kayak gini. Pokoknya gak boleh. Jihan. Seseorang, bawain teh dingin. Cepat! Pangeran, Nona Rosa dalam bahaya. Apa? Beraninya lukai perempuan milikku. Cari mati kau.
Jihan, aku nggak akan biarin kau terluka sedikit pun. Eh, Kenapa sakit banget? Kenapa leherku sakit banget begini? Gimana bisa aku? Kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa keadaanku begini? Sudah bangun? Terima kasih Pangeran atas pertolongannya semalam. Cuma terima kasih saja. Eh. Waktu kau menerjang aku semalam, kau bilangnya nggak kayak gitu. Aku kejadian malam itu maksudnya itu cuma Cuma apa? aku mau pulang dulu. Nggak enak kalau kelamaan di kediaman pangeran gini, nggak sopan. Gak apa-apa. Aku sudah utus orang ke kediaman Adipati. Bilang semalam Ibu Suri ajak kau ngobrol. Karena sudah kemalaman, Ibunda nggak tega, jadi kau menginap di istana. Nanti agak siangan, aku sendiri yang antar kau balik. Tapi, ada satu hal. Menurutku, kau harus tahu ini. Haris? Dia ternyata... Tenang saja, aku punya cara buat hadapi dia. Tapi, soal kejadian semalam, Haris dan Yulia pasti bakal makin benci setengah mati sama kau. Kau sendiri juga harus lebih hati-hati. Haris, cuma demi ambisi busuk kau itu, kau tega bantai seluruh keluarga aku. Aku pasti bakal bikin kau bayar harganya. Minum dulu. Makasih Pangeran. Nona! 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 Nindi, kenapa kau sampai begini? Nona! Aku cari Anda kemana-mana. Aku pikir Anda kenapa-kenapa. Untung Pangeran Jovan utus orang buat beritahu Anda baik-baik saja di kediaman Pangeran. Dasar gadis bodoh, kau pasti sedih. Oh iya Nona, Anda belum tahu ya. Semalam Yulia dilecehkan orang, terus hari ini Haris langsung ke istana minta batal tunangan. Sekarang sudah saatnya bikin Yulia sadar kalau tunangannya Haris itu cuma seekor binatang yang gak punya hati nurani. Kau gila ya? Aku memang sudah gila. Haris, dasar laki-laki gak tahu balas budi. Beraninya minta Kaisar batalin pertunangan kita. Sudah pernah aku bilang. Kalau kau sampai berani hianatin aku, bakal aku bikin hancur sekalian. Sekarang lagi masa-masa genting. Nggak boleh biarkan perempuan ini rusak rencana aku. Yulia, tenang dulu, jangan emosi. Dengarkan penjelasanku dulu. Lepasin aku! Yulia, aku lakuin ini karena terpaksa. Kejadian semalam sudah jadi omongan orang. Aku nggak punya pilihan lain selain ini. Yulia, tunggu sampai gosip ini reda. Aku pasti akan cari cara buat nikahin kau. Percayalah sama aku. Cuma kau satu-satunya aku cintai. Omongan kau itu, apa bisa dipercaya? Aku bersumpah. Aku Haris seumur hidup ini cuma bakal cinta sama Yulia.
Aku harus segera cari cara buat lepas dari masalah ini. Ini semua gara-gara Rosa Jalang itu. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal sampai kayak gini. Dia nggak biarkan aku tenang. Aku pun nggak akan biarin dia hidup tentram. Rosa, dasar wanita licik. Kejadian festival lampion belum bikin kau kapok ya? Rosa, kalau bukan gara-gara kau, mana mungkin aku sampai dilecehkan? Mana mungkin pertunanganku dibatalin? Semua ini salah kau. Jangan lupa ya, kau yang pasang jebakan buat ajak aku ketemu. Kau juga yang racuni aku biar reputasi aku hancur. Semua ini kau alami karena ulahmu sendiri. Kau bakal aku bunuh kau. Nona, Kau pikir kau sudah menang? Haris sayang banget sama aku. Dia pasti bakal cari cara buat nikahin aku. Kau mau hancurin aku? Mimpi saja. kau pikir Haris tulus cinta sama kau? Menurutmu dia beneran sayang dan setia sama kau? Jangan coba-coba adu domba ya. Aku gak bakal kemakan tipu muslihat kau. Terserah kau mau pikir apa. Antar keluar. Gak usah. Aku bisa jalan sendiri. Haris gak mungkin bohongin aku. Aku gak bakal percaya sama omong kosong Rosa. Tuan Putri, Anda memang cantik mempesona. Haris! Dasar laki-laki hina yang mudah berpaling. Haris! Dasar laki-laki hina yang mudah berpaling. Siapa perempuan ini? Lancang, beraninya kasar sama Tuan Putri. Tega banget kau, Haris. Di satu sisi kau bilang cinta sama aku, tapi di sisi lain kau malah asik rayu wanita lain. Yulia, kau pulang dulu. Nanti aku jelaskan semuanya, oke? Sekarang baru tahu malu. Dasar munafik. Padahal aku sudah kasih segalanya buat kau, tapi kau malah balas kayak gini. Oh, jadi kau itu Nona Yulia yang dilecehkan itu ya? Lihat saja kelakuan kau yang kasar gini. Laki-laki manapun pasti gak mau sama kau. Kau bilang siapa yang kasar? Memangnya bukan? Wakil Menteri Haris sudah gak ada hubungan lagi sama kau. Tapi kau masih saja kejar-kejar dia. Benar-benar bikin orang muak lihatnya. Dasar jahat! Tuan Putri? Tuan Putri, Tuan Putri? Tuan Putri, Tanganmu? panggil tabib istana. Aku gak sengaja. Beraninya kau celakakan aku, seseorang? Kasih tahu Tuan Dirhan, kurung dia sekarang juga. Setelah aku lapor ke Yang Mulia, baru hukum dia. Aku gak sengaja. Beneran aku gak sengaja. Aku gak sengaja. Haris, Haris, kau harus tolong aku. Tuan Putri, gimana kalau kita masuk dulu buat obati lukamu? Aku gak apa-apa. Wakil Menteri Haris, untuk kau sudah batalin pertunangan itu. Kalau enggak, orang sesopan kau nikah sama wanita kasar kayak dia, gak tahu bakal jadi gimana. Dia memang gak pantas buat kau. Apa kau tahu, sebenarnya aku sudah lama kagum sama kau. Kalau kau mau, aku bisa minta restu ke Yang Mulia biar beliau restui pernikahan kita. Tuan Putri, apa kau serius? Baguslah. Pangeran, Acting Lola lumayan juga. acting? Putri Lola, jangan-jangan pangeran yang atur. Raja Nando memang punya ambisi busuk. Tapi Lola adalah orang yang tahu aturan. Dia sudah dekat sama aku dari kecil. Dia memang orang yang aku tugaskan buat pancing Haris masuk ke jebakan. Yulia sudah bikin masalah sama Putri dan sekarang dikurung. Kayaknya kediaman Adipati sudah nggak bisa lagi jadi tameng buat aku. Kalau kau mau, aku bisa minta restu ke Yang Mulia biar beliau restui pernikahan kita.
Aku nggak boleh biarkan Yulia bocorkan kalau aku yang bantai seluruh keluarga Santosa. Yulia, kalau mau salahin orang, salahin dirimu sendiri yang tahu terlalu banyak dan sudah halangi jalanku. Sifat Yulia sangat angkuh dan kasar. Berkali-kali buat masalah dan keributan. Dia adalah aib besar bagi keluarga Kurnia. Mulai hari ini, untuk selamanya, nggak boleh keluar kamar satu langkah pun. Kenapa bisa begini, Sudah Yulia? kuduga. Kau pasti bakal datang dan selamatin aku. Kau nggak bakal tinggalin aku sendirian. Ayo pergi. Bawa aku pergi dari sini. Haris, bawa aku pergi. Kau sudah janji kalau kita bakal nikah. Yulia, kau tenang saja. Apa yang aku janjikan ke kau pasti bakal aku tepati. Tapi kau harus pulihkan tubuhmu dulu kan? Ayo. Arak obat ini ku minta dari tabib istana. Kau harus minum ini sampai habis, biar lukamu sembuh. Besok, aku bawa kau pergi jauh dari sini. Gimana? Iya. Tunggu dulu. Tuan Adipati Dirhan sudah kasih titah kurungan, orang luar nggak boleh menjenguk. Haris, karena kau sudah batalin pertunangan, maka kau nggak punya hak buat berkunjung ke sini. Rosa, diam kau. Aku jadi begini, semua gara-gara kau. Haris, apa kau sudah berani lawan aturan keluarga Kurnia? Apa kau nggak takut Tuan Dirhan bakal tuntut kau atas kesalahan kau ini? Yulia, tahan sebentar lagi ya. Ingat janji kita tadi. Pokoknya arak ini harus kau minum. Besok kondisimu sudah mendingan, aku bakal jemput kau. Haris, Haris. Rosa, kau sengaja mau ketawain aku, iya kan? Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah mati keracunan dengan kondisi usus yang hancur. Racun? Apa maksudmu? Orang yang katanya cinta banget sama kau, bilang mau nikahin kau, dan bawa kau pergi jauh. Si Haris itu malah mau pakai arak beracun ini buat bunuh kau. Gak mungkin. Rosa, dasar perempuan berhati busuk. Kau sengaja mau celakai aku kan? Kau yang atur semua ini kan? Mana mungkin Haris mau racuni aku? Yulia, sampai sekarang kau masih belum sadar juga. Apa Haris pernah beneran tulus cinta sama kau? Dia cuma jadiin kau sebagai bidak buat dimanfaatin. Tapi dia sudah bilang mau nikahin aku. Dia janji bakal nikahin aku. Yulia, sampai sekarang kau masih keras kepala. Benar-benar gak bisa ditolong lagi. Lihat sendiri. Ini berkas lamaran Haris dan Putri Lola yang sudah sampai ke tangan Kaisar. Yang mau dia nikahin itu Lola Putri Raja Nando. Bukan kau perempuan bodoh yang lagi dikurung begini. Aku bersumpah, aku Haris seumur hidup ini cuma bakal cinta sama Yulia. Cukup, berhenti bicara. Yulia, Haris yang kau puja-puja itu gak pernah cinta sama kau. Dia dekatin kau, cuma mau manfaatin kekuatan kediaman Adipati. Biar jalan dia menuju kekuasaan jadi lebih mulus. Kayak dulu waktu dia numpang hidup di kediaman jenderalku. Kediaman jenderal? Benar banget. Jadi kau beneran, Ji?
Aku adalah orang yang seluruh keluarganya dibantai habis sama kau dan Haris. Aku, Jihan Santosa. Jihan, ternyata kau memang masih hidup. Sekarang Yulia sudah nggak berguna lagi. Harus cari orang lain buat kerjasama hadapi jalang ini. Yulia, apa pernah terpikir olehmu kalau aku bakal balas penderitaan yang kau kasih ke aku dan keluargaku ratusan kali lipat? Kalau memang mau balas dendam, kenapa malah selamatin aku? Mati itu gampang banget. Aku mau kau tetap hidup biar kau rasakan sendiri rasanya dihianati orang yang paling kau cinta sampai sekeluarga dibantai dan merasakan sakitnya dibunuh secara kejam. Sekarang semua orang tahu kalau kau lagi dikurung. Bahkan ayah sakit parah gara-gara kau. Lagi pula kejahatan Haris adalah dosa besar pengkhianatan negara. Coba pikir. Kau pasti nggak bakal tega lihat keluarga yang paling kau cintai ikut dalam bahaya gara-gara kesalahanmu, kan? Aku salah. Aku salah. Aku beneran sudah salah gara-gara aku ayah hampir celaka. Sekarang kesempatan buat nebus sudah ada di depan mata. Asalkan kau mau bongkar rahasia Haris. Aku bisa jamin kau bakal aman. Pasukan Haris ada di pegunungan pinggir kota. Setelah urusan ini selesai, aku bakal minta ayah buat biarkan kau pergi. Hidup aku ini ternyata cuma sia-sia belaka. Aku salah. Salah besar. Demi laki-laki yang gak cinta sama aku. Aku tega bikin tanganku sendiri berlumuran darah. Celakain begitu banyak orang. Benar-benar konyol. Haris, bahkan kalau aku mati sekalipun, aku bakal jadi hantu yang gak bakal lepasin kau. Rasa benciku padamu gak bakal pernah berhenti. Ada apa? Nona, Yulia dia meninggal. Gimana kejadiannya? Kata pelayan yang jaga, gak lama setelah Anda pergi, Yulia langsung bunuh diri. Yulia. Akhirnya dia pilih jalan ini. Dulu aku cuma kepikiran buat balas dendam. Tapi sekarang pas dengar dia mati, rasanya gak sepuas yang aku bayangkan. Nyonya besar dengar kabar kematiannya dan langsung balik dari Gunung Kiri. Sekarang beliau ada di ruang depan, paksa mau ketemu Anda. Ayo. Rosa, akhirnya aku ketemu sama pembunuh ibumu.
10 tahun di balai perbudakan, apa kau sudah lupa sopan santun? Ketemu sama Nyonya kediaman Adipati, kenapa nggak kasih salam? Ibu, Katakan, apa benar kau yang sudah celakain Yulia? ibu, adik dikurung dan dia pilih bunuh diri karena gak kuat. Apa hubungannya sama aku? Jangan coba-coba mengelak. Kalau bukan kau, mana mungkin nasib Yulia jadi kayak gini? Kau sudah bikin anak kesayanganku meninggal. Aku mau kau ikut mati bersamanya. Ibu gak bisa cuma asal nuduh dan langsung hukum aku bersalah. Jangan pikir aku nggak tahu tujuan kau. Hari ini, aku bakal bikin kau bayar yang setimpal. Seseorang, tangkap dia sekarang juga. Cukup. Berhenti bertengkar. Suamiku. Suamiku, dia sudah bikin anak kita mati. Gak bisa dibiarin gitu saja. Kau harus tegas demi keadilan anak kita. Istriku, jangan asal bicara dan bikin kacau. Tanpa bukti kuat, mana bisa kau tuduh orang sembarangan? Ayah, ibu cuma cari-cari alasan buat salahin aku. Sejak aku datang ke keluarga Kurnia, aku gak pernah sekalipun langgar aturan. Adik bunuh diri adalah tragedi yang gak disangka-sangka. Tapi ibu malah paksa aku buat tanggung dosa itu. Apa kayak gini cara bersikap seorang nyonya besar kediaman Adipati? Kau? Kalau ibu kayak gitu, ibu gak pantas dipanggil ibu. Rosa, lihat saja nanti. Rosa, dasar perempuan licik. Kau sudah bikin Yuliaku mati. Aku pasti bakal bikin kau gak bisa hidup tenang. Juga gak bisa mati dengan mudah. Nyonya Wilma, jangan sampai emosi rusak kesehatan. Haris, berani banget kau muncul di depanku. Dasar pengkhianat. Kalau bukan karena kau manfaatin Yulia, mana mungkin nasibnya jadi kayak begini? Nyonya Wilma, aku memang salah sama Yulia. Tapi kematiannya sekarang adalah ulah Jihan. Jihan? Dia belum mati? Benar. Nyonya Wilma belum tahu. Rosa itu sebenarnya Jihan. Dialah yang sudah celakain Yulia. Dan target selanjutnya adalah kita berdua. Ternyata memang Jalang itu. Aku pasti bakal siksa dia. Nyonya Wilma, sekarang kita berdua ada di nasib yang sama. Cuma dengan kerja sama baru bisa balas dendam buat Yulia. Apa kau punya rencana? Gimana kalau begini saja? Nanti. Tuan, gawat! Nyonya besar kerasukan! Apa? Ibu, Yulia takut. Takut banget. Oh, Ibu. Yulia takut banget. Dia mau bikin ulah apa lagi? Kau yang sudah bikin aku mati. Kau pembunuhnya. Bakal aku bunuh kau. Aku bakal bunuh kau. Tuan Dirhan, kediaman ini penuh dengan aura iblis. Takutnya ada pembawa sial yang bikin kacau. Anda cukup pura-pura kena serangan histeris.
Terus sogok dukun itu buat bohong kalau ada setan di kediaman dan minta buat bikin ritual pengusiran, lalu tunjuk Rosa sebagai bintang pembawa sial. Begitu semua percaya dia membawa sial, kita manfaatin kesempatan buat habisi dia. Biar dia nggak bisa bangkit lagi selamanya. Jihan, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Dirhan, kalau aura iblis di sini nggak segera dibuang, pasti bakal ada bencana besar yang datang. Dan sumber segala petaka ini adalah dia. Dan sumber segala petaka ini adalah dia. Kau bicara omong kosong apa? Ada apa ini? Kenapa nggak sesuai rencana awal? Wilma, apa kau masih ingat aku? Itu suara Sinta. Dirhan, aku sungguh kecewa banget sama kau. Apa kau tahu gimana aku mati? Perempuan berhati busuk ini. Cuma demi ego dan kepentingan sendiri dia tega celakain aku. Berhenti berpura-pura. Kau lakukan itu biar bisa jadi nyonya majikan di kediaman Duk. Kau dorong aku ke air, bikin aku mati sia-sia. Padahal aku anggap kau saudara terbaikku. Tapi kau bukan cuma celakain aku, tapi juga fitnah anakku. Bikin dia harus diusir dari rumah sejak kecil dan menderita 10 tahun di balai perbudakan. Kau dukun iblis, jangan fitnah aku sembarangan. Kau pikir semua yang kau lakukan rapi tanpa celah? Apa hati nurani kau nggak sakit sedikit pun? Jawab aku. Aku sudah baik banget sama kau. Tapi kenapa? Kenapa kau tega bikin aku mati? Bukan aku yang lakuin, bukan aku. Sungguh bukan aku. Bukan aku. Wilma, hari ini kau harus jawab jujur padaku. Sebenarnya, kenapa kau celakain aku? Kalau aku yang lakuin emang kenapa? Kalian semua sudah halangi jalanku dan anakku. Kalian pantas mati. Kalian semua pantas mati. Mati kalian semua. Gak bakal ada yang aku biarin hidup. Gak satu pun dari kalian boleh hidup. Semuanya harus mati. Mati semua. Sekarang kediaman Adipati nggak punya nyonya. Mati kalian semua. Wilma, dasar kau perempuan gila. Gak bakal ada yang selamat. Gak bakal ada yang selamat. Kau. Dan juga kalian semua. Terima kasih. Mati Bisa kalian bantu Nona. semua. Adalah kehormatan bagiku. Semuanya harus mati. Gak bakal ada yang hidup. Gak ada satupun yang bakal hidup. Nona, Semua pantas mati.
harus mati. Gak bakal ada yang hidup. Nindi, Nona, Orang kediaman Adipati memang gak berguna. Bahkan menangani satu Rosa saja gak bisa. Sekarang Jovan sudah menemukan lokasi persembunyian pasukanku. Aku gak bisa tunggu lebih lama lagi. Harus segera beraliansi dengan Raja Nando. Mengambil langkah pertama lewat serangan kejutan. Tuan Haris, kau mencariku hari ini apa ada sesuatu yang penting? Putri Lola, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku putra mendiang kaisar yang dulu dibuang. Bertahun-tahun aku sabar dan menanggung malu demi bisa merebut kembali segala yang harusnya milikku. Sekarang, aku putuskan di pesta pernikahan nanti akan kerahkan pasukan untuk memberontak. Apa kau bersedia membantuku mewujudkannya? Tindakanmu ini pengkhianatan besar. Kenapa kau memberitahuku? Apa kau nggak takut? Aku akan melaporkanmu sekarang juga. Tuan Putri, gak akan. Kita berdua sama-sama tahu. Saat ini Raja Nando kembali ke ibu kota adalah karena dicurigai oleh kaisar. Situasi kita saat ini tidak menguntungkan. Kalau kau bersedia membantuku saat hari keberhasilanku tiba, Raja Nando pasti bisa balik ke puncak kejayaan. Dan kau akan menjadi permaisuri yang berkuasa. Baik. Aku setuju. Hanya saja, seberapa yakin kau? Risikonya sangat besar. Kesalahan kecil saja berarti kehancuran selamanya. Tuan Putri jangan khawatir. Ini sudah kurencanakan bertahun-tahun. Aku punya koneksi di berbagai kekuatan. Besok, hari pernikahan Rosa dan Jovan. Menurut aturan, jika kaisar yang menjodohkan, pasti pesta harus diadakan di dalam istana. Saat itu suasana akan ramai dan kacau. Kita akan bekerja sama dari luar dan dalam. Kita pasti akan berhasil. Kalau begitu, aku akan percaya kau sekali ini. Terima kasih kepercayaan Tuan Putri. Hal ini menyangkut hidup dan mati kita berdua. Aku pasti nggak akan mengecewakan. Waktu baik telah tiba. Silakan kedua mempelai memasuki aula. Musik, mainkan musiknya. Jihan, Kaisar sudah merestui pernikahan kita. Jovan unggul dalam sastra maupun militer. Rosa lembut, patuh, dan bijaksana. Keduanya pasangan serasi dari surga. Diputuskan untuk menikah besok. Kenapa? Apa ada yang salah dengan pernikahan ini? Pangeran, bisa menikah denganmu adalah keberuntungan besar dalam hidupku. Hanya saja, masih ada urusan yang belum kuselesaikan. Pasukan pribadi Haris sembunyi di hutan lebat di pinggiran kota. Kenapa cuma ada Putri Tuan Adipati? Di mana Pangeran Jovan? Apa Pangeran Jovan batalkan pernikahannya? Di mana Jovan? Kenapa dia nggak ada? Lapor yang mulia, Pangeran Jovan sedang menangani urusan mendesak. Sepertinya dia terhambat di perjalanan. Urusan mendesak? Urusan apa yang harus ditangani sekarang? Apalagi di hari ini. Yang mulia, Yang mulia,
Yang Mulia, hari ini adalah hari bahagia Pangeran Jovan. Selagi tunggu jeda pesta pernikahan, biarkan hamba mempersembahkan kado yang hamba siapkan untuk mempelai di hadapan Kaisar sekarang. Oh, kado. Sarjana Haris memang penuh perhatian. Cepat, suruh orang untuk membawanya. Baik. Begitu aku meniup peluit ini, seluruh pasukan akan bergerak sesuai dengan rencanaku. Dunia ini sebentar lagi akan berganti penguasa. Wah. Ayo. Serangan yang bagus. Kenapa bisa gini? Kamu apa? Sarjana Haris, kau mau pakai peluit bambu ini buat kasih sinyal penyerangan ke pasukan pemberontakmu di hutan kan? Iya kan? Aku nggak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau balas kebaikan dengan kejahatan. Kau fitnah aku. Pasukan pemberontak. Sarjana Haris, apa maksud perkataan Nona Rosa ini? Hamba merasa terhormat dapat kasih yang mulia. Mana berani hamba punya niat memberontak. Ini semua ulah dia. Dia yang menjebak hamba ke dalam dosa besar. Haris, kau benar-benar bikin muak. Yang mulia, Haris sembunyikan 3.000 pasukan di dalam hutan lebat di luar kota. Semalam Pangeran Jovan sudah pimpin pasukan buat kepung mereka. Harusnya sekarang sudah balik membawa kemenangan. Begitu dia balik, aku mau lihat gimana kau pengkhianat negara ini mengelak lagi. Ini. Gak perlu tunggu lagi. Laki-laki pujaan kau itu gak bakal balik lagi. Ini adalah token kekaisaran yang kukasih ke adikku. Siapapun yang pegang, statusnya sama kayak aku. Di seluruh istana cuma ada satu token kayak gini. Pangeran Jovan yang tersohor itu beserta pasukan pengawal kekaisarannya. Semuanya sudah tewas di kediaman Raja Nando di bawah injakan kaki kuda pasukan kavaleri. Tuan Haris, dalam waktu setengah jam lagi, setelah pasukanku jebol gerbang kota ini, maka tahta ini semua akan jadi milikmu. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun. Akhirnya tiba juga saat yang kutunggu-tunggu. Hadirin sekalian, aku adalah putra ketua dari mendiang kaisar. Kursi ini harusnya memang milikku sejak awal. Aku harusnya dikagumi oleh ribuan orang. Bukannya malah harus hidup bergantung suasana hati orang. Dan gak seharusnya membungkuk rendah, susah payah untuk naik ke atas. Kau bukan. Aku bukan apa? Siapa yang gak kagum pada sosok seperti Sarjana Haris pemuda yang santun ini? Di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa bijak yang bawa kedamaian dan kemakmuran bagi negara. Itu sudah pasti. Dan kau, Putri Lola, kelak kau akan jadi permaisuri di dunia ini. Cukup! Apa kalian anggap aku nggak ada? Seseorang tangkap pengkhianat ini sekarang juga! Hamba menghadap Kaisar. Mundur. Kalian berdua Jangan buang-buang tenaga lagi. Waktumu menduduki tahta ini sudah berakhir. Sekarang kalau kau mau berlutut dan memohon padaku, mungkin kalau aku sedang senang, aku masih bisa biarkan mayatmu tetap utuh. Tuan Haris, sebentar lagi kau bakal jadi penguasa negeri ini. Di istana ini, apa masih ada antek-antek lainnya? Aku ini putra tertua mendiang kaisar. Mana sudi berkawan sama orang moderat kayak mereka. Tapi,
Kalau ada yang mau menyatakan kesetiaan mereka padaku, aku bakal kasih jabatan buat dia. Gimana menurutmu tawarannya? Hah? Lihat-lihat dulu saja. Memang membawa sial. Harusnya aku nggak percaya kau punya nasib kayak raya begini. Pangeran, hamba Dirhan siap setia mengabdi sampai mati pada pangeran. Nggak bakal berkhianat. Pangeran, kalau pangeran nggak keberatan, hamba juga rela kasih putri hamba Rosa buat pangeran. Terserah pangeran mau diapakan. Bagus. Bagus sekali. Ternyata Tuan Dirhan benar-benar bijak. Aku angkat kau jadi Perdana Menteri di masa pemerintahanku. Terima kasih, Pangeran. Sedangkan kau? Siapapun kau sebenarnya, itu nggak penting lagi. Kau bakal tetap jadi wanitaku lagi. Nanti tinggal saja di kediamanku jadi pelayan rendahan. Layani aku baik-baik. Cari mati kau. Lindungi Kaisar! Jihan, aku pulang. Aku takut setengah mati. Jangan takut. Ada aku yang melindungimu. Semua yang ditugaskan padaku sudah beres. Gimana? Aktingku lumayan kan? Cuma kau yang paling pintar. Semua dirahasiakan dariku. Kalian ternyata sebuah sekumpulan jalang. Seseorang seret Haris si pengkhianat ke penjara bawah tanah. Tunggu putusan hukuman. Ayo, cepat. Lepas! Aku ini putra tertua mendiang Kaisar. Aku Kaisar dinasti Joram yang asli. Kalian semua sudah mengkhianati Kaisar. Seseorang tangkap Tuan Dirhan. Dirhan gimana pun juga adalah ayah kandungmu. Mau dihukum apa? Kuserahkan keputusannya padamu. Ampuni hamba yang mulia. Sebenarnya hamba putri kediaman jenderal, mantan istri Haris, Jihan Santosa. Hanya karena Haris si licik itu bantai seluruh keluargaku, membuat hamba terpaksa sembunyikan identitas dan membohongi yang mulia. Namun keluargaku selalu setia pada negara. Dari generasi ke generasi, demi yang mulia dan rakyat telah mengabdi sepenuh hati. Hanya karena Haris, dengan ambisi pribadinya yang haus kekuasaan, telah menyebabkan sekeluargaku dibantai. Ayah! Jaga nyawamu baik-baik. Begitu baru bisa balas dendam keluarga Santosa. Balas dendam! Ayah! Hamba mohon kepada yang mulia, tegakkan keadilan bagi keluargaku dan bersihkan nama baik keluarga hamba. Sampaikan titahku. Suruh pengadilan agung untuk usut tuntas kasus kediaman jenderal. Siapapun yang terlibat, hukum mati tanpa ampun. Terima kasih, yang mulia. Berdirilah. Kau beneran bukan Rosa. Terus gimana nasib putriku Rosa? Apa yang terjadi padanya? Dirhan, gak usah pura-pura baik.
Sebelum meninggal, Rosa bilang padaku, dia benci semua orang di keluarga Kurnia. Dia ingin kalian semua mati dengan cara yang mengenaskan. Seseorang, seret tuan dia ke penjara bawah tanah. Tunggu putusan hukuman. Jalan. Waktu baik telah tiba. Mainkan musik. Musik dimulai. Sudah lewatin banyak penderitaan. Kenapa nggak bilang padaku? Jovan, selama ini aku gak mau kasih tahu identitasku karena aku takut dendamku bakal seret kau dan bikin kau dalam bahaya. Kau terlalu banyak pikiran. Harapanku cuma satu. Mulai sekarang bisa terus sama kau. Gak bakal berpisah. Saling jaga dalam hidup dan mati. Gak bakal berpisah? Saling jaga dalam hidup dan mati. Gak bakal berpisah. Nindi, sini cepat. Sini coba ini. Kue persik? Enak kan? Enak banget. Coba teh ini juga. Coba kau cium wanginya. Wangi banget. Sini aku pasangkan. Bunga ini cocok banget sama kau. Benarkah? Cantik gak? Cantik banget. Kau yang pintar pasang bunganya. Ayo kita minum lagi. Yang jahat ditakuti orang, tapi langit gak takut. Yang baik ditindas sesama, tapi langit gak tindas.